Pagi hari sebelum ulangan, di depan kelas, suasana campur aduk. Ada yang santai, ada juga yang mulai panik mikirin ulangan matematika. Ref, lu ngapain sih mondar-mandir dulu dari tadi? Santai aja kali, kayak mau camat aja. Gue pengen santai juga, Bot. Tapi gue gak siap sama sekali, Cok. Beneran dah. Dari kemarin gue niat belajar. Sekarang ujung-ujungnya nunda terus. Gimana lagi, Cok? Itu masalahnya, Rif. Bunda kelihatannya kecil, tapi kalau dibiarin terus-terusan juga bakalan masalah gede. Iya betul itu Rif, sebenarnya kamu itu mampu, cuman kamu itu sering banget ngomong nanti aja, sampai akhirnya sekarang kamu kepepet kan sekarang. Iya sih, tapi setiap gue baru mulai aja, pasti rasanya tuh berat banget. Sumpah, gak tahu, saya malas duluan aja kayak gitu. Itu karena kamu nunggu mood bagus kamu dulu, pada kenyataannya mood itu datang setelah kamu belajar, bukan sebelum kamu memulai belajar. Makin pagi makin berat aja nih obrolannya. Aku yang dengar aja ikut mikir. Dari sini aku bantu cepat. Kita bahas materi yang penting, siapa tahu keluar pas ujian. Sekarang, Iya. beneran. Lebih baik kita belajar dari sekarang daripada nanti nunda-nunda terus, nanti nggak dapat loh ujiannya. Gue takut ntar kalau gue panik, gue makin gak ngerti. Kalian masih sempat ngobrol. Jangan lupa sekarang kita itu bukan cuma ulangan, tapi juga latihan untuk kedisiplinan kalian. Kalau mendadak lupa rumus semua gimana, Bu? Kalau lupa berarti kurang diulangi. Kalau matematika itu bukan sekedar hafal, tapi harus latihan yang banyak. Makanya aku bilang belajar sedikit-sedikit tiap hari lebih enak daripada dadakan. Ya betul kamu itu Rina. Kalau pelajaran itu sama seperti tumbuhan. Semakin dirawat maka kita akan semakin ingat. Bu, kalau dari awal nggak fokus gimana, Bu? Mulai dulu mesti sedikit, jangan tunggu semangat lebih banyak. Kita tuh harus mulai dari sedikit demi sedikit. Ya udah kalau begitu ibu mau ke kantor dulu. Oke Bu. Udah yuk, belnya udah bunyi. Yuk kita langsung masuk kelas. Gue masih panik nih. Aduh, tadi kan udah dijelasin. Tapi gue kok masih ragu ya sama diri gue. Kenapa langsung dibangun nih? Lupa gue. Santai aja deh. Hidup kan nggak harus solusi ya. Jalanin aja hidup, nanti juga lewat. Santai boleh, tapi jangan dijadiin alasan buat gak berusaha. Karena itu harus berusaha. Benar, kamu sebenarnya ngerti. Cuma kurang fokus dan kurang belajar aja. Iya, gue juga ngerasa. Gue tuh selalu telat kalau mulai apa-apa. Akhirnya gue kesel terus. Kamu tuh bukan telat ya, tapi kamu tuh selalu nunda-nunda buat belajar. Itu akibatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai ulangan, ibu ingin ingatkan, jangan terlalu fokus sama nilai. Yang penting kalian itu jujur dan serius dan mengerjakannya dengan benar-benar. Baik, hari ini kita mulai ulangannya. Silakan dikerjakan dengan percaya diri, dengan jujur dan disiplin. Saya diri. Rasanya susah banget kalau nggak siap. Makanya butuh persiapan buat ulangan itu, ada persiapan. Kamu jangan panik, ya. Kalau panik itu yang bikin kita susah mikir. Udah santai aja. Ini soalnya pernah gue lihat deh. Tapi gue lupa caranya. Ref, kamu tahu jawaban nomor 1 nggak? Aku dari tadi lihat doang nih, nggak kebayang jawabannya. Budi, fokus sama soal kamu sendiri, jangan tanya sama orang lain. Lu serius nanya ke gue? Gue nggak ngerti sama sekali, Bud. Gue malah makin panik. Gue nggak tahu mulai dari mana nih. Fokus sama soal kamu yang di depan, jangan fokus sama rasa paniknya. Coba kamu rilis dulu, nanti bisa kupikir. Ya, kalau kamu yang nyaranin mungkin aku makin bisa. Baik, waktu kalian tinggal 20 menit, silakan manfaatkan waktu yang ada. Ingat sama kejadian hari ini, Rif, dan kamu nggak ulang kesalahan yang sama lagi.
Aduh, gimana nih? Nomor 2 aja aku belum selesai. Udah mau habis aja waktunya. Tarik nafas dulu, jangan buru-buru ngerjainnya. Semakin dipikir-pikir, kepala gua makin kosong. Itu karena kamu terlalu takut gagal menyelesaikan soal daripada mencoba menyelesaikannya. Assalamualaikum. Kenapa ya gua selalu kayak gini? Udah tahu salah, gua nggak pernah mau pengen berubah dan belajar dari kesalahan. Coba aja waktu bisa diulang. Gue gak bakal nyanyain waktu lagi. Gue bakal manfaatinnya lebih baik. Tidak semua orang diberi Siapa itu? kesempatan kedua untuk Siapa yang ngomong? memperbaiki Kok kesalahan. suaranya aja yang kedengaran? Oi, woi, siapa? Aku adalah waktu yang kamu sia-siain setiap harinya. Kamu jawab. Kalau gue dikasih kesempatan kedua, gue bakalan gak nyanyain waktu lagi. Gue gak ngulangin kesalahan apa yang gue lakuin kemarin. Omongan itu mudah diucapkan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan. Aku bakalan buktiin. Aku gak mau nyanyiin waktu lagi. Aku bakalan gak mau bohong-bohong lagi. Ini beneran. Aku udah mau serius. Banyak orang yang ingin mengulangi waktu, tapi hanya sedikit yang bisa merubah kesempatannya. Sekarang gue ngerti. Kenapa rasa nyesal itu datang pada akhir. Sekarang gue gak mau nyesal lagi. Mau berusaha dan mau berubah. Oke, saya akan memberi satu kesempatan. Ini depan kelas lagi. Gue beneran dikasih kesempatan kedua. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Aman kan? Gue gak mau nyanyain waktu lagi. Gue pengen berubah. Gue beneran pengen berubah. Arif, kamu kenapa sih ngomong sendiri? Tapi bagus loh yang kamu bilang tadi. Kamu tuh harus banyak berubah dan harus belajar dari sekarang. Nah, tumben banget kamu tiba-tiba serius, Ref. Karena gue udah capek. Nyesel mulu. Gue sekarang mau buktiin. Gue bener-bener mau buktiin sekarang. Nah, kalau gitu bagus, Rik. Ayo kita belajar bareng. Ayo, Ref. Nah, ini baru bagus. Kalau mau ujian itu, kalian harus belajar. Iya bu, sekarang saya mau belajar terus. Pengen dapat UH terus. Nah, ibu suka yang kayak gini. Bukan yang pintar, tapi malas belajar. Yang ke kalian ini yang bagus. Ya udah, kalau begitu ibu mau ke kantor dulu ya. Oke, Ya, Bu. Oke, sekarang gue mulainya pelan-pelan dulu. Nggak usah buru-buru, yang penting ngerti. Nah, gitu. Fokus dulu ke dasar, nanti baru lanjut ke yang lebih sulit. Ternyata kalau dijelasin pelan-pelan malah gampang ya. Itu karena kalian biasanya panik dulu sebelum mencoba. Ya udah, ayo. Kita UH dulu. Ayo. Mulai semangat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang ibu suka. Kalian sering berbagi sebelum ulangan. Baiklah, sebelum kita mulai ulangan, ibu mengingatkan jangan terlalu fokus sama nilai. Yang penting kalian itu jujur dan serius dan mengerjakannya jangan menyontek. Udah, ibu mau masih soal dulu ya. Oke, sekarang soal udah di hadapan gua. Gua semakin siap dan semakin semangat. Tapi coba gua nomor 1, oke, gampang. Nomor 2, oke, masih aman. Nomor 3, agak sulit, tapi gua mencoba untuk pelan-pelan. Arif, coba kamu tarik nafas dulu, pelan-pelan, fokus, jangan buru-buru. Iya, kayak gitu. Turun. Dari semangatin kamu, gua makin semangat, Cak. Awas. Nah, ketemu. Bagus, kelas yang kayak gini yang ibu suka. Kalian lebih tenang, lebih tahu
nanya orang lain. Ya Bu, sekarang saya ada tidak dipede buat ngerjainnya. Itu karena kalian datang dengan persiapan sebelum kalian ulangan, jadi kalian bisa ngerjainnya. Tuh kan, kamu sebenarnya bisa kalau kamu bisa pada sabar. Sekarang gue makin ngerti kenapa kalau gua pelan-pelan pasti udah mengerti. Kenapa? Ya, karena gue cobanya kerja 2 minggu lagi. Itu baru bagus. Ya. Sekarang aku ngerti masalahnya bukan waktu yang kurang, tapi aku yang sering nyanyain waktu tanpa sadar. Orang yang menghargai waktu akan lebih siap menghadapi masa depan. Semua orang punya waktu yang sama. Yang beda cuma cara gunainya. Mari kita menghargai waktu.